Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat menunaikan sholat Isya berjamaah yang akan kita lanjutkan insyaallah dengan sholat tarawih dan witir dengan berjamaah pula. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama mendengarkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan tersebut. Beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan pada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fi abwabul jannah. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fi abwabul jahim. Dan di bulan itu pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Fi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim. Di dalam bulan itu ada satu malam, yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalangi dari kebaikan pada malam itu, barang siapa terhalangi dari mendapat kebaikan pada malam itu, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, memotivasi para sahabat. Ketika Rasulullah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, demikian pula para sahabatnya. Tentu kita juga merasa bahagia sebagaimana mereka merasakan kebahagiaan itu. Bulan ini merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saking mulianya pintu-pintu surga yang jumlahnya itu banyak sekali, tidak hanya satu, ada 8 pintu, itu semuanya dibuka oleh Allah SWT. Dan surga itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, luasnya itu seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, langit-langit dan bumi. Kalau kita melihat di atas kita itu banyak lapis bintang, bulan, itu masih langit yang pertama, as-sama'ud dunia, langit dunia. Dan itu masih di atasnya masih langit lagi, berlapis-lapis sampai 7 samawat, 7 lapis langit. Itu luasnya surga seperti itu. Dunia dan langit, seluas langit-langit dan bumi. Dunia saja sudah seluas ini. Mungkin kita kalau tanya siapa yang sudah berkeliling Indonesia, mungkin kebanyakan belum, baru Indonesia sudah seluas ini. Apalagi satu benua, apalagi keliling dunia. Dunia dibandingkan dunia ini, bumi dibandingkan langit hanya setitik kecil. Bagaimana luasnya surga dengan bayangkan. Arduhas samawati wal ard. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, hikmah puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Semoga dengan puasa ini kita menjadi golongan hamba-hamba yang bertakwa itu. Yang sudah disediakan, mu'iddat itu bahasa Arabnya telah disediakan. Fi'il madhi. Berarti telah disediakan, berarti sudah ada surga itu, sudah disediakan. Sudah menanti penghuni-penghuninya yang bakal memasukinya. Dan Rasulullah SAW adalah orang manusia yang pertama-tama kali akan memasukinya.
Meskipun beliau nabi yang paling ujung, khatamun nabiyyin, paling akhir, tapi beliau yang paling awal masuk al-jannah. Masya Allah. Kita hayati. Ini puasa yang kita jalankan ini keutamaannya sangat besar. Masya Allah muslim-muslimat. Agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa yang telah Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Neraka yang jumlah pintunya 7 itu ditutup semuanya. Setan-setan dibelenggu. Wa tughallu fi syayatin. Sabda Nabi SAW, dan setan-setan dibelenggu, diikat. Dari dalamnya ada satu malam, luar biasa malam ini, lebih baik dari 1000 bulan. Yang mana satu malam itu kalau kita menemuinya, para ulama mengatakan, yang dimaksud dari lebih baik dari 1000 bulan adalah jika seorang melakukan sebuah amalan di malam itu, menepati Lailatul Qadar, maka amalan yang dilakukan itu lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar, sekitar 83, sekian tahun. Kalau ada yang sholat di situ 2 rakaat pas menepati Lailatul Qadar, sholat yang dilakukan itu lebih baik daripada sholat yang dilakukan selama 83, sekian tahun. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Kok masih ada orang tidak dapat kebaikan di malam itu, sudah kebangetan sekali. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan pada malam itu, maka dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak sekali. Makanya Rasulullah SAW ketika malam Lailatul Qadar itu, malam-malam 10 terakhir, tempatnya di 10 terakhir, itu beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, bahkan beliau beriktikaf di masjid, fokus untuk ibadah kepada Allah SWT selama 10 hari full. Itu untuk menyongsong salah satunya adalah malam yang mulia Lailatul Qadar. Semoga kita diberikan kesemangatan oleh Allah SWT untuk mencari itu Lailatul Qadar, dan Allah rahasiakan. Kenapa? Agar orang tidak sungguh-sungguh di malam tertentu saja ketika sudah dikasih tahu sebelumnya. Allah Maha Bijaksana, dirahasiakan itu malam keberapa, dan 1 tahun ke tahun berikutnya, kata para ulama, itu tidak tetap di malam tertentu, tapi berpindah-pindah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kalau kita pikir, kalau orang bersungguh-sungguh, insya Allah akan menemui. Terutama di malam-malam yang ganjil. Kalau nggak malam 21 ya 23. Kalau tidak 23 ya 25, 27 atau 29. Itulah malam-malam yang mulia. Di antara malam-malam itu terdapat lebih baik dari 1000 bulan. Umur kita itu belum tentu sampai 83 tahun itu. Belum tentu. Kalau umurnya umat terdahulu bisa sampai ratusan tahun. Nabi Nuh saja tinggal dengan kaumnya 950 tahun. Al-Fasanah illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Hampir 10 abad. Bayangkan, 950, bukan 95 tahun, 950, hampir 10 abad. Bayangkan bedanya jauhnya umur Nabi Nuh dengan umatnya Nabi SAW. Maka Allah itu Maha Penyayang, Maha Pemurah. Kita diberikan apa? Kesempatan-kesempatan emas yang mana pahalanya sangat-sangat berlipat ganda. Beruntunglah orang-orang yang memanfaatkan momen tersebut dengan berbanyak dan bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah SWT. Dan kita minta pertolongan kepada Allah dalam beribadah dalam bulan Ramadan ini. Sungguhnya kita tidak akan mampu beribadah dengan baik kecuali hanya dengan pertolongan Allah SWT. Kalau antum melihat orang istiqomah, kok sholatnya rutin, istiqomah, yang menjaga sholat, ya, dia berakhlak yang baik, bahkan melakukan sholat sunnah, ketahuilah itu semata-mata dengan pertolongan Allah SWT. Mari kita minta tolong. Kalau ingin beribadah dengan baik, minta tolong kepada Allah. Allahumma inni asta'inu bika, Allahumma inni asta'inu bika, ya Allah aku minta tolong padamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan membaguskan ibadahku kepadamu. Semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin.
Ini mungkin kultum singkat yang sudah saya sampaikan. Kalau ada keliru dari saya pribadi, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.